Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan pencerahan kepada teman-teman semua yang sedang bingung di antara milih job pengolahan makanan dengan job pertanian. Disclaimer, ini tidak mengunggulkan di antara dua job tersebut ya, melainkan hanya ingin memberi pencerahan kepada teman-teman semua yang sekarang sedang bingung di antara milih dua job tersebut. Di antara job indoor maupun job outdoor, itu enakan yang mana sih? Nah, itu tentukan pilihannya masing-masing. Di sini saya hanya ingin memberikan pencerahan atas berdasarkan pengalaman saya dulu bekerja di pertanian yang sekarang kerja di pengolahan makanan. Dulu saya pertanian di Nagano, tepatnya di Uminokuchi gitu ya. Tentunya yang sekarang lagi bekerja di pertanian mungkin paham lah ya, Uminokuchi itu daerah mana gitu ya. Ya pokoknya deket-deket Kawakami dengan Itabashi gitu ya, Uminokuchi gitu. Nah sekarang saya pindah di job pengolahan makanan. Sebelumnya saya di Shizuoka pengolahan makanan, terus sekarang saya pindah di pengolahan makanan di cabang pabrik yang sama gitu ya, cuman beda tempat, beda daerah doang. Nah di sini saya ingin memberikan penjelasan mengenai dua job tersebut. Apa sih kekurangan dan kelebihan dari masing-masing job tersebut gitu. Di sini saya akan membahas kita bahas dari segi mulai jam kerja dulu ya teman-teman ya, di dua bidang ini. Di pengolahan makanan, jam kerjanya itu cenderung lebih stabil ya. Oke. Kita mulai lagi. Itu poin yang pertama. Cenderung jam kerja pengolahan makanan itu cenderung lebih stabil atau udah terstruktur ya. Kita bahas sekarang yang di pertanian. Jam kerja di pertanian itu cenderung tidak kondusif. Kenapa? Karena kita bekerja itu atas berdasarkan beberapa orang doang gitu ya. Apalagi yang namanya pertanian itu biasanya bekerja di dalam sebuah perusahaan keluarga ya gitu ya. Cuman kita sendiri atau beberapa orang yang orang asing gitu ya. Itu poin yang pertama dari segi jam kerja ya. Kalau pabrik di pengolahan makanan itu sudah terstruktur, baik itu lembur maupun jam normal. Kalau di pertanian itu tidak kondusif atau tidak teratur di dalam pekerjaan. Oke, lanjut kita bahas ke suasana kerja ya, lingkungan kerja. Lingkungan kerja pengolahan makanan itu bagaimana sih? Lingkungan pengolahan makanan itu cenderung lebih ya tadi gitu ya, udah terstruktur, udah ke manage, udah diatur gitu ya, sedemikian rupa. Suasana lingkungan kerja kita pun pengolahan makanan yang sekarang saya jalani itu sudah teratur. Maksudnya kita sudah ditempatkan di posisi yang sekarang itu terus aja, maksudnya maraton gitu ya jatuhnya. Kalau kita bahas selanjutnya di pertanian, kalau misalnya kerja di suasana lingkungan pertanian itu cenderung lebih berubah-ubah dan bisa dibilang tidak stabil gitu ya teman-teman ya. Contoh, ketika musim panas atau musim panas maksudnya lagi musim senggang gitu ya. Itu cenderung kita lebih santai banget gitu ya kerjanya gitu. Contoh kita mengutin rumput, nyabutin rumput halaman rumah bos gitu ya. Terus waktunya lingkungan kerja di pertanian, waktunya sibuk ya, sibuknya bukan main teman-teman. Kenapa saya bilang demikian? Kalau yang namanya pabrik, sesibuk-sibuknya pabrik itu paling lembur 2 jam bahkan 3 jam. 4 jam itu jarang ya teman-teman ya. Kalau di pertanian itu ya minimal 2 jam lembur. Ya maksimal ya tergantung hasil panennya gitu ya. Apalagi kalau semisalnya sudah mau memasuki musim panas, itu bukan main gitu ya. Gila-gilaan berangkat dari jam berapa, pulang dari jam A sampai jam berapa gitu ya lingkungan kerja. Oke, suasana lingkungan kerja pengolahan makanan ini justru cenderung kita tidak terlalu banyak ngobrol gitu ya. Karena apa? Kita ini bukan atasan gitu ya. Cenderung kita ini masuknya kayak karyawan biasa
yang hanya mengandalkan tenaga ya. Kalau saya yang sekarang gitu ya, entah kalau teman-teman yang lain gitu ya. Kalau yang saya sekarang jalani itu pengolahan makanannya cenderung lebih apa ya, kayak diem aja gitu. Karena saya bekerja di satu ruangan, saya kerja di satu ruangan yang di ruangannya itu saya sendiri, saya mengerjakannya sendiri, dan saya nggak bisa ngobrol apa-apa gitu karena diawasin sama CCTV. Nah, maka dari itu biasanya kalau saya itu bahasanya tidak terlalu apa ya, diandalkan banget lah bahasanya. Itu cenderung kayak awalnya doang bahasa itu diandelin kayak supaya kita ngerti cara kerjanya itu bagaimana gitu ya. Nah, selebihnya kita maraton kerjanya gitu-gitu aja terus, apalagi kerjanya saya sendirian, ya udah kita kerja ya diem aja gitu, nggak ngomong nggak apa. Jadi nggak pinter bahasa pun menurut saya kalau bisa kerja ya nggak apa-apa, tapi alangkah lebih baiknya itu kita harus bisa bahasa gitu ya. Ini poin yang saya tegaskan sekali, bukan maksudnya mentang-mentang kita nggak kerjanya itu nggak bareng sama orang Jepang, kita seenaknya gitu nggak mengupgrade bahasa kita. Justru malah itu kesempatan buat kita. Kalau kita nggak bisa, kita harus mencari celah supaya bisa ngobrol dengan cara apa pas QK bisa gitu. Nah, kalau pertanian sekarang ya, kalau pertanian suasana lingkungan kerjanya justru beberapa kayak 60% sampai 90% itu menggunakan obrolan dengan noka atau para petani kalian. Justru pertanian itu cenderung karena sistem kerjanya yang berubah-ubah gitu ya, nggak menentu gitu ya. Kayak semisal kita hari ini pembibitan gitu ya, besoknya nyabutin rumput, atau besoknya bikin kardus atau ngapain gitu ya, cenderung kan lebih banyak ngobrol gitu ya. Itu bahasa wajib banget gitu ya, karena atas dasar dulu saya pengalaman di pertanian, karena memang ya bahasanya standar gitu ya, terkadang juga sedikit kena omelan gitu, teguran gitu ya. Ya itu bukan maksudnya untuk menggugurkan semangat saya, justru harus ada introspeksi dari dalam diri saya supaya harus bisa bahasa lebih dalam lagi gitu. Nah, itu suasana lingkungan kerja di dua bidang tersebut. Oke, lanjut kita bahas dari segi gaji ya. Segi gaji di pengolahan makanan. Nah, ini poin yang sangat sensitif ya teman-teman ya sebenarnya. Kalau di pengolahan makanan ini cenderung karena memang jam kerjanya sudah stabil gitu ya. Justru biasanya ya memang sesuai dengan kontrak yang sudah dituliskan gitu ya. Kayak saya sekarang 2 tahun kerja itu sesuai kontrak, maksudnya gajinya itu keluar ya sesuai kontrak. Jam kerjanya saya pun sudah diatur gitu ya, sedemikian rupa, mau itu lembur maupun nggak lembur gitu, udah diatur sedemikian rupa. Ya kalaupun misalnya ada lebih dikit ya mungkin itu hasil kerja lemburan tambahan sejam atau 2 jam yang kemarin gitu ya. Beda dengan pertanian ya, gaji pertanian ini cenderung kayak sebenarnya itu kalau dibilang sama kayak di kontrak sih ya hampir-hampir sama, cuman biasanya justru lebih cenderung kayak dari kontrak itu berbeda jauh lah gitu, berbanding jauh dengan kontrak. Terkadang paling banyak itu ya banyak banget, paling kecil ya kecil banget gitu ya. Jadi kalau di pertanian itu sistemnya kayak semisal kita seharusnya seminggu itu ada libur sehari gitu ya, minimal sehari, itu malah justru petani itu nyogok dengan cara ngasih duit tambahan gitu ya, maksudnya ya overtime gitu ya. Jadi nanti ketika waktunya akhir bulan pas gajian nanti dibayarin duit tambahan tersebut gitu ya. Jadi nanti para petani itu yang seharusnya seminggu sehari libur itu ditulis sama dia gitu, ngaku-ngaku kita diliburkan padahal kita kerja gitu ya. Ya entah sih itu sistemnya bagaimana, tapi yang saya jalani itu kemarin kayak begitu, disogok dengan duit hasil kerja overtime. Ya memang sih bisa dibilang adil ya adil, karena memang kita kerja overtime, maka dari itu kita mendapatkan uang tambahan dari hasil selain gaji gitu ya.
cenderung lebih tinggi itu pertanian itu ketika pas panen. Begitupun juga dengan pengolahan makanan cenderung lebih tinggi itu ketika banyak produksinya gitu. Sama aja, cuman kalau di pertanian itu ya tadi saya bilang lemburnya itu gila-gilaan ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita bahas tentang lingkungan suasana di tempat tinggal. Tempat tinggal pengolahan makanan dulu ya. Sekarang saya bekerja di pengolahan makanan ini kurang lebih hampir 2 tahunan gitu ya. Dan yang sebelumnya saya bilang saya pernah tinggal di Shizuoka juga, di pabrik yang sama, dan sekarang saya dipindahkan di cabang yang sama, di pabrik yang sama gitu ya. Cuman beda tempat. Dan tempat tinggal saya ini yang saya memang alami itu cenderung lebih dekat kemana-mananya ketimbang di pertanian. Mengapa saya bilang begini? Karena di pengolahan makanan pabrik biasanya cenderung lebih ke arah bukan pelosok banget gitu ya. Kalau di pertanian kan itu pelosoknya bukan main gitu ya. Jadi mau kemana-mana itu jauh dari mana-mana, justru bisa menabung hemat gitu ya. Jauh dari mana-mana, tinggalnya di desa, terus juga biaya makannya murah, apa-apanya murah gitu ya. Nah itu poin dari sisi pengolahan makanan, kita dekat kemana-mana. Sekarang saya mau ke Sebung juga paling nggak ada 5 menit, cuman 2 menit atau 3 menit gitu ya. Dan kalau dulu saya di pertanian, boro-boro ke Supa gitu ya, Sebung aja kita harus goes 3 kilo teman-teman. 3 kilo nggak salah. 3 kilo saya harus goes baru nyampe Sebung minimarket gitu ya. Segitu baru minimarket, belum supermarket gitu ya. Kalau kita mau belanja apa-apa tuh kita harus diantar sama noka atau petani kita. Itu pun 2 minggu sekali kita belanja gitu ya. Kadang kalau kita butuh-butuh banget ya, kepepet banget, baru belanja seminggu sekali gitu ya. Kalau bahan makanan kita udah habis banget gitu ya. Nah itu tempat tinggal pengolahan makanan itu cenderung lebih dekat kemana-mana. Cuman ya balik lagi ke teman-teman gitu ya. Kalau kita mau kemana-mana enak ya tinggal pilih pengolahan makanan gitu ya. Tapi ada juga pengolahan makanan yang jauh dari mana-mana atau bisa dibilang pabriknya itu di pelosok juga ada gitu ya teman-teman ya. Terus juga kita bahas di pertanian. Pertanian itu yang tadi saya bilang, kita tinggal di pelosok, di desa banget gitu ya, yang jauh dari mana-mana. Ya memang ada pertanian yang di dekat kota seperti di Kanagawa yang tempat saya tinggal ini gitu ya. Itu memang ada pertanian luas banget dan dekat dengan kota itu ada. Cuman rata-rata pertanian itu yang saya lihat kayak di Nagano, Ibaraki, Gunma gitu ya, itu cenderung jauh dari mana-mana gitu ya. Chiba itu cenderung jauh dari mana-mana, kita harus mengorbankan energi yang cukup banyak juga gitu ya. Nah itu poin tempat tinggal. Nah kalau sisi potongan itu bagaimana sih? Sisi sistem potongan per bulan dari gaji kita. Oke, kita bahas sistem potongan per bulan dari gaji. Kalau dari segi pengolahan makanannya, dari segi pengolahan makanan cenderung potongannya itu jauh lebih mahal ketimbang pertanian. Kenapa saya bilang begini? Karena saya dulu di pertanian, tinggal itu memang benar-benar di desa. Udah begitu saya tempat tinggalnya itu ya berdua gitu ya. Maksudnya cenderung kalau desa itu kayak bukan rumah jatuhnya kalau dulu saya ya. Kayak kontainer bekas cuman dijadikan apato gitu ya. Jadi kayak ya begitu pandangannya gitu ya. Jadi potongannya itu murah. Dulu kalau di pertanian saya itu potongan Ichimang Sanzeng deh. Ichimang Sanzeng. Nah kalau sekarang potongan di pengolahan makanan itu cenderung, apalagi sekarang saya tinggal di Apato itu sendiri ya teman-teman ya. Tinggal di Apato sendiri cenderung lebih mahal. Meskipun kalau bisa dibilang kayak saya dulu tinggal di Shizuoka, itu saya tempat tinggal satu tempat 3 orang, itu juga sama mahalnya teman-teman.
Karena apa saya bilang kayak gini itu karena pengolahan makanan itu justru cenderung lebih ke arah bukan pelosok banget, maksudnya hampir mau ke kota gitu ya. Ada juga yang pelosok ya, yang tadi saya bilang itu. Kalau yang di Shizuoka kemarin itu saya potongan pengolahan makanan itu apatonya doang berapa kemarin tuh, Ichimang Rokusen, beda 3.000 gitu, beda 3.000. Nah, Ichimang Rokusen ini belum termasuk apa air, gas, listrik ya, cuman apatonya doang, Ichimang Rokusen. Kalau sudah bersihnya itu dibulatkan menjadi 2 mang 1.600 kalau saya di kemarin. Dan sekarang saya tempat tinggal yang sendiri ini itu potongan bersihnya itu mencapai 6 mang. Ya nggak salah denger, 6 mang. Itu potongan hanya untuk 1 bulan teman-teman. Jadi yang seharusnya gaji yang saya terima itu banyak, jadi potong habis. Ya gitulah. Sisi kelebihan dari pertanian itu karena memang pelosok daerah banget gitu ya. Terkadang apalagi tempat tinggalnya itu tempatnya itu hasil milik tanah dari noka atau petani kalian sendiri gitu ya. Itu terkadang ada yang digratiskan kalau memang udah best friend banget sama petaninya gitu ya. Teman saya juga ada yang digratisin, cuman bayar listrik, gas, air, sama internet doang, itu ada yang kayak gitu sistemnya. Tapi kalau yang sekarang pengolahan makanan ini cenderung lebih mahal. Ditambah lagi karena memang di satu pabrik yang sama, cuman tempatnya doang yang berbeda, pajak juga naik ya. Oke. Nah, itu sedikit pandangan sudut pandang buat teman-teman yang bingung tentang milih pengolahan makanan atau pertanian ya. Disimak lagi kalau masih belum paham, ataupun bisa komen di kolom komentar. Kalau memang teman-teman suka dengan video ini, silakan like dan subscribe, dan serta share kepada teman-teman yang lain yang membutuhkan video ini. Dan jangan lupa di subscribe juga ya, supaya tentunya saya bikin nambah semangat lagi ke depannya. Oke, demikian saran dan pencerahan saya kepada teman-teman. Silahkan kembali lagi kepada teman-teman mutusinnya ke arah job yang mana. Mau nabung banyak, kita pilih job pertanian. Kalau mau menemukan teman atau pengalaman experience baru, kita bisa ngambil job pengolahan makanan gitu. Ya masing-masing memiliki plus dan minusnya gitu ya. Balik lagi pada teman-teman, kita kuat dan minat ke arah yang mana, saya serahkan kepada teman-teman lagi ya. Silakan teman-teman menentukan sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.